Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, penting untuk kita semua ketahui bahwasanya hutang itu sangat memberatkan bagi kita apabila kita tidak mampu atau tidak mau membayarnya. Karena di akhirat nanti kita akan ditagih atas hutang-hutang yang kita perbuat di dunia. Hutang apapun, hutang harta, hutang sholat, hutang apa. Dan ini ada kisah yang menarik yang bisa kita ambil hikmahnya tentang orang yang berhutang. Langsung saja kita bacakan kisahnya. Sekitar 4 tahun lalu sahabat saya meminjam uang, tidak banyak, hanya Rp750.000, dengan alasan untuk berobat anaknya dan berjanji akan dibayar saat gajian. Saya berikan dengan niat menolong. Sebulan kemudian tibalah saat gajian, saya menunggu dengan harapan sahabat saya akan melunasinya. Bulan pertama tak ada kabar hingga bulan ketiga, sampai suatu saat saya melihatnya menggunakan motor baru, masih kredit. Dan baru saja selesai belanja di mall dengan barang belanjaan yang cukup banyak. Keesokan harinya saya coba hubungi dengan niat menanyakan kabar, namun telepon saya tidak diangkat. Saya SMS terkirim namun tidak dibalas hingga 5 hari. Suatu ketika di sebuah jalan tidak sengaja kami bertemu. Seperti biasa saya menanyakan kabar dan pada akhirnya saya bertanya, "Mas, saya butuh uang. Bisa nggak ya hutangnya dilunasi segera?" Dengan lemah lembut dan penuh dengan senyuman. Namun dia membentak saya dengan kasar seraya berkata, "Kalau ada uang juga udah dibayar, nggak percaya banget sih." Lalu dia pergi. Sekitar 2 minggu kemudian saya ke tempat lomba. Nggak sengaja melihat dia sedang mendapat kemenangan sebuah kejuaraan lomba. Dan ternyata uang yang didapat lumayan besar. Berkali-kali saya melihatnya hidup mewah, namun tidak mampu membayar hutang. Dan sekarang sudah 4 tahun lebih, saya pun sudah tidak berharap hutang itu akan dibayar. Karena tiap saya hubungi tidak ada jawaban dan selalu menghindar. Saat itu saya seperti pengemis yang meminta-minta uang saya sendiri. Sampai di sini saya hanya ingin kalian yang memiliki hutang agar segera melunasinya. Karena kekecewaan orang yang kalian hutangi sama persis seperti yang saya tulis tatkala kalian menunda-nunda dalam membayar hutang. Hiduplah dengan apa yang kalian miliki dan jangan memaksakan diri meraih kemewahan dengan menyusahkan orang lain. Sederhana dengan hormat jauh lebih mulia dari kemewahan sebuah pinjaman. Pasti sering kita temui orang yang seperti ini di antara teman kita mungkin atau kenalan kita mungkin yang hutang tapi lupa atau tidak mau membayar dengan alasan ini itu dan lain sebagainya. Mungkin sering kita temui seperti itu. Buktinya ini, ya gitulah yang namanya duit kalau udah di tangan orang susah buat baliknya. Yang jadi kesimpulan dia tuh jahat atau berkhianat bukan karena sudah kaya. Sejak miskin aja dia sudah seperti itu. Cuma nggak kelihatan karena dia miskin. Tapi kalau sudah kaya baru nampak dia bagaimana kelokannya. Kalau orang baik dan dermawan di saat miskin tetap bersedekah apalagi sudah kaya. Jadi itu berawal dari hati. Itulah konsep dasar kehidupan. Jika hatinya baik, maka baik semua anggota tubuhnya. Begitupun sebaliknya. Itu berlaku untuk semua kades, camat, bupati, gubernur, presiden, guru, polisi, tentara, pejabat, pengusaha rakyat, dan lain sebagainya. Temen kantor gua gitu dulu. Tiap ada kebutuhannya selalu minta tolongnya ke saya. Karena kasihan, aku bantu. Janjinya habis gajian dikembalikan sampai sekarang gak dibayar dari 2019. Sampai diberhentikan dari kantor tahun 2020. Nggak pernah ketemu lagi. Ternyata nolong orang itu harus dibarengi dengan keikhlasan. Karena itu aku takut pinjam sama orang, apalagi temen aku gak bisa bayar. Gak mau bikin orang sakit hati. Mending utang bank pakai jaminan kalau nggak bisa bayar ada jaminan. Jadi nggak ada yang dirugiin. Temenku juga meminjam uang pas di pondok udah 10 tahun yang lalu nominalnya nggak banyak, hanya 350 ribuan. Tapi nominal segitu waktu di pondok itu kiriman saya sebulan. Begitulah manusia kak. Uang bisa menunjukkan sifat asli seseorang. Insya Allah uang yang kakak pinjamkan ke orang itu Allah ganti berlipat. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki. Ya demikianlah. Kalau dalam keyakinan agama Islam, hutang itu akan tetap ditagih apabila tidak dibayarkan lunas ketika di dunia. Di akhirat nanti dia akan menanggung beban hutang yang sudah dilakukan selama hidup di dunia. Dan itu sangat menyeramkan sekali. Maka kita sebagai orang yang berhutang, coba kita cari hutang kita itu mana yang belum kita bayar. Kita tanya teman-teman agar beban hutang itu tidak kita tanggung ketika di akhirat nanti.
Pun orang yang menghutangi juga harus mengingatkan kepada yang dihutangi, teman, kamu itu sudah punya hutang sama saya, tolong dilunasi sekian sekian sekian." Begitu. Karena itu adalah wujud kasihan kita kepada teman kita. Meskipun kelak kita akan mendapat balasan atas hutang yang tidak dibayar selama hidup di dunia, karena kita sudah menghutangi. Semoga ada hikmahnya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.